Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Gimana kabarnya? Haleluya. Mari sebelum kita mulai, kita toleh kanan kiri, katakan Yesus baik. Haleluya. Mari kita sebelum mulai, kita awali dengan doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak untuk bulan November yang baru ini Bapak. Terima kasih semua atas penyertaan-Mu, atas kemurahan-Mu Bapak. Kami boleh ada saat ini. Kami rindu untuk lebih memuliakan, memuji-Mu lebih lagi Bapak. Mari Roh Kudus Kau beracara pada pagi ini Tuhan Yesus. Kami percaya kami datang, kami pulang, kami akan membawa kelegaan yang baru. Kami akan mendapat kelepasan yang baru, mendapatkan berkat yang baru. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Tuhan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia, Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu, berikan persembahan yang terbaik, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan sekali lagi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita pujikan dari awal dengan segenap hati. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita pujikan dari awal. Saya rindu jemaat saja yang memujikan lagu ini. Saat ku amin. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji. Saya undang warga kerajaan itu bagi bersama-sama. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita bersama-sama katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Katakan sekali lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih lagi Bapak Saudara katakan, oh, ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Oh
kasih Yesus. Oh, terima kasih. Yaramara, Sikiaramara Bangkisi. Yang kami renungkan terima kasih Yesus. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Inilah yang dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati karenamu. Mari katakan sama-sama, inilah yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat hanya untuk-Mu. Dalam nama Yesus kami siap bersorak. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Katakan kanan kirimu, Yesusku dahsyat. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kau
kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. pemain musik memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. haleluya. Sorak-sorai bagian Tuhan. Semuanya siap terbang bersama Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku
kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalammu Tuhan. Firman-Mu Tuhan berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Bisa Bapak Ibu lentangkan tangannya seperti burung Jawa kan terbang Tinggi di awan terbang bersama-sama bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan. bukan aman Bukan aman dalammu Tuhan. bukan aman Bukan aman dalammu Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya minggu pertama kita akan memberikan persepuluhan. Saya persilakan Bapak Teguh. Silakan duduk kembali. Saudara, awal bulan ini adalah awal bulan kebahagiaan kita. Apa kebahagiaan itu? Ketika kita mampu melakukan ketaatan kita atas kehendak Tuhan kepada kita, dipercayai berkat setiap bulannya. Dan yang 10% Tuhan katakan, itu milikku. Untuk alat kemuliaanku. Menyebarkan nama Tuhan di bumi ini. Oleh karena itu berbahagialah ketika kita hari ini di masa pandemi
masih mampu untuk melakukan ketaatan kita. Mengembalikan 10% yang milik Tuhan kepada Tuhan. Mari dengan taat kita kembalikan dengan sukacita. Bapakku, sungguh aku bersyukur ketika kami dalam tekanan, kekurangan, Engkau menyempurnakan iman kami. Kami Tuhan, Kau nyatakan dengan roh ketaatan itu kepada kami. Untuk mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Itulah kebahagiaan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau menyempurnakan kami sebagaimana Engkau sempurna. Kami kembalikan yang menjadi milik-Mu dengan sukacita kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi
jangan lupa kita berdiri bersama-sama katakan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Amin. Kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur kau beri kemenangan bagiku. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Inaralama shandarama lama lama. Inamayarana namo. Kemuliaan hanya bagimu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Allahku, ku mengasihimu. Bapa, kami mengucap syukur di masa-masa yang sulit dan sukar kami hadapi. Engkau memberikan kekuatan dan kemenangan buat iman kami. Untuk kami melangkah dari kesulitan demi kesulitan. Kami tahu tangan-Mu cukup kuat memegang kami. Tangan kanan-Mu cukup kuat untuk menggandeng kami. Aku bersyukur. Apa yang kami ragukan tentang Engkau Tuhan? Tidak ada satupun yang kami ragukan tentang Engkau. Oleh karena biarlah hati kami terus berpaling kepadamu selalu. Aku melihat tangan-Mu yang kuat memegangku. Oleh karena aku perlu firman-Mu untuk kami tetap berjalan dalam terang-Mu. Bapa, aku siap mendengarkan suara dan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kasih karunia Bapa semakin melimpah ada di tengah-tengah kita. Biarpun dalam masa-masa seperti ini. Saudaraku, pada saat ini Tuhan membukakan pikiran kami untuk kita belajar tentang apa? Ketaatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema pada siang ini yaitu nilai dan harga dari sebuah ketaatan. Mungkin kalau saat ini kita renungkan, setiap hari banyak orang berkata tentang taat. Kita harus taat, kita harus taat. Apakah sang menjadi satu pengertian ketaatan yang kita alami, yang kita mengerti hari ini, sudah sesuai dengan kehendak Allah? Karena di dalam Alkitab, Tuhan jelaskan saudaraku, kami merasa jauh daripada apa yang dikehendaki Allah tentang ketaatan. Biarpun saya saat ini sering berbicara tentang ketaatan. Tuhan berikan pengertian. Di dalam Roma pasal 5:19 dikatakan, jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa.
Demikian pula oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Mari kita renungkan. Apa maksud firman? Saudara, ini adalah pemikiran Paulus. Ia memberikan pengertian kepada jemaat yang ada di Roma. Ketika kita lahir, ternyata oleh ketidaktaatan daripada Adam, kita menerima dosa itu. Kita tidak sadar bahwa buah daripada dosa kita alami hari ini, yaitu apa? Kesengsaraan. Sampai terjadi pandemi, harus kita berjuang untuk melawan itu. Saya percaya kalau saat itu Adam tidak membelot, ya, tidak. Dia setia kepada Tuhan, tidak memberontak. Kita tetap ada di Eden. Tapi oleh karena dosa seorang yang namanya Adam, kita mengalami hal seperti ini. Tapi bersyukur oleh karena anugerah yang diberikan kepada kita, yaitu Tuhan Yesus. Dikatakan oleh Paulus, demikian pula oleh karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus Tuhan kita. Kita menerima anugerah menjadi orang yang dibenarkan. Menjadi orang benar. Dibenarkan oleh karena saudara dan saya menerima Yesus Kristus. Jadi, saudara yang saat ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau menerima dalam hatimu, maka roh ketaatan itu ada pada saudara. Karena Kristus adalah pribadi yang taat. Dan pribadi itu ada di dalam diri saudara dan saya. Ada roh ketaatan. Saya bersyukur kemarin saya membaptis 2 anak remaja. Dan kami percaya ketika mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamatnya, roh ketaatan itu manunggal dengan dirinya. Demikian juga saudara dan saya. Berapa banyak saudara percaya ketika Kristus itu manunggal dengan saudara. Dan roh ketaatan Kristus itu menyertai saudara. Yang percaya angkat tangan. Yes, saudara percaya itu? Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Taruh. Roh ketaatan itu ada pada saudara. Tetapi yang menjadi masalah, benarkah kita saat ini menjadi pribadi yang taat? Saudara, oleh karena anugerahnya kita menerima pembenaran karena ketaatan Kristus mati di salib. Jadi ini berbicara ketika kita percaya pada Yesus, kita diberi anugerah. Anugerah itu apa saudaraku? Ketaatan. Biarpun saat ini penderitaan itu kita hadapi. Seperti Yesus. Dia tetap taat. Melakukan program Bapa. Biarpun dia harus menderita. Haleluya. Saudara, oleh karena ketaatan itu ada roh ketaatan Kristus di setiap orang yang hidup di dalamnya. Dan itu ada di dalam saudara dan saya. Oleh karena itu setiap penderitaan apa yang saudara hadapi hari ini. Saya melihat bagaimana saudara di PHK. Bagaimana saudara saat ini dikurangi gaji. Dan masih dirumahkan, saudara masih bingung. Harus mencari tambahan ke sana kemari. Bahkan sehari gak dapat apa-apa. Saudara, ketika engkau bisa bertahan hari ini, itu adalah karena anugerah Tuhan. Apa itu? Anugerah saudara ketaatan Kristus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus dikatakan begini. Ketika Paulus menjelaskan bahwa roh ketaatan itu pada kamu, pada saudara dan saya. Mari kita action, bertindak. Jadilah pengikutku seperti aku juga mengikut pengikut Kristus. Maksudnya apa? Mari belajar dengan aku. Sebagaimana aku dipanggil oleh Kristus. Aku taat sampai mati. Sampai aku mati dirajam. Menderita oleh karena panggilan Kristus. Jadi ketaatan itu membawa harga, membawa harga. Harganya apa saudaraku? Yaitu kita siap untuk menderita karena Kristus.
Bukan menderita kesalahan kita. Tapi menderita oleh karena Kristus. Kita melayani Kristus. Karena kita taat melakukan apa yang menjadi tuntunan Kristus. Karena dia berkata, aku memegang tanganmu. Jadi, Paulus telah meneladani tentang ketaatannya untuk melakukan misi Kristus. Demikian juga, hendaklah kita hari ini menjadi teladan untuk melakukan ketaatan. Mungkin saudara bertanya, Pak, taat itu apa sih Pak? Satu kata yang saya temukan. Taat artinya adalah tunduk dan patuh untuk melakukan perintah. Seperti Abraham. Ketika dia diminta untuk meninggalkan kotanya. Dia berkata, baik, aku tinggalkan. Tanpa ada satu argumentasi. Pak, saya begini, begitu. Enggak, oke. Saya akan kembali dan aku akan melakukan kehendak-Mu. Jadi tidak ada kompromi tentang agenda hidupnya. Ini membuktikan apa? Seseorang yang melakukan ketaatan itu dibutuhkan iman, saudara. Jadi kalau saudara dan saya saat ini taat kepada tuntunan Tuhan, firman Tuhan, dan segala apa yang menjadi satu kebaikan saudara untuk kita melakukan karena bimbingan seorang pemimpin, itu membutuhkan iman. Kadang-kadang kita ini gengsi, saudara. Saya tahu saudara dan saya punya harga diri, punya perasaan dan kemauan. Tapi saudaraku, ketaatan kita membutuhkan itu ditanggalkan semua. Dan satu perkara, ketika firman itu menjadi tuntutan kita, maka kita melangkah. Itulah yang disebut iman. Jadi ketaatan itu bagian dari iman, saudara. Tidak ada seorang pun saat ini saudaraku akan taat melakukan satu tuntunan kebenaran jika kita tidak mau mengorbankan ego kita. Tidak mau melepaskan daripada agenda-agenda pribadi kita. Tuhan ingin kita ini murni di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata begini, hendaklah engkau sempurna sebab aku sempurna. Jadi kalau saudara dan saya rindu ingin sempurna untuk seperti Bapa, lepaskan agendamu. Kembalikan hidupmu pada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita punya perasaan dan kemauan. Tetapi, bisakah iman kita ini bangkit untuk mengalami sebagaimana Paulus alami? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memang saudaraku kadang-kadang kita ini taat, tapi ada motivasi-motivasi terselubung. Saya percaya ketika saudara masih menjalankan sesuatu dengan motivasi-motivasi, tetapi ke saudara melangkah, saya percaya engkau akan dibukakan pengertian baru oleh Tuhan. Biarpun saudara saat ini masih tarik-menarik, seperti yang saya alami. Saya dulu pernah tarik-menarik saudara dengan Tuhan di tempat ini. Benarkah Tuhan engkau memanggil aku di kota Tabanan? Benarkah Tuhan engkau saat ini membangun kerajaanmu di kota ini? Saudara, saya tarik menarik. Tetapi saya ingat masa lalu saya. Mengapa engkau ikut aku Teguh? Ya Tuhan, aku cuma ingin surgamu. Sebab semua agama pasti menjanjikan surga. Tapi saudaraku, saya paham bagaimana saat ini bahwa surga itu dimiliki orang-orang yang hidup mau disempurnakan. Yang hidup sempurna. Tapi syukur bagi Kristus, kita saat ini mengenal kesempurnaan itu dan kita mulai mengejarnya. Akhirnya saya kembali lagi. Saya putuskan tidak, aku harus tetap taat. Karena motivasi saya cuma satu, surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa dampak ketaatan saudaraku yang dikasihi Tuhan? Saya percaya orang yang taat adalah orang yang akan menikmati hidup. Sebagaimana Abraham menikmati hidup. Dia menjadi bapa segala bangsa. Demikian juga Nuh sebagai orang yang taat.
Biarpun saat ini kemustahilan yang dia lakukan harus membangun bahtera di atas bukit. Gak masuk akal Tuhan itu. Saudaraku, mari jangan kita menggapai pikiran Tuhan sesuai dengan pikiran kita. Orang Jawa bilang gak gaduk saudaraku. Kita gak bisa nyampe apa yang menjadi pikiran Tuhan pada kita. Maka dari itu saudaraku, saya bisa belajar paling enak taat saja. Sebab kalau enggak taat, tarik menarik tambah sakit. Orang kalau saat ini tarik tambang saudaraku, selesai. Ada yang jatuh, ada yang saat itu sakit semua badannya. Oleh karena itu, jangan tarik menarik ambek Tuhan. Belajar taat. Amin. Berapa banyak saudara enggak mau tarik menarik ambek Tuhan? Angkat tangan. Yes. Ingatkan kiri kananmu, jangan tarik menarik ambek Tuhan kamu. Sakit saudara. Taat saja. Karena saya pernah ngalami saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita taat seperti Nuh, keluarga diselamatkan. Ketika air bah itu sudah surut, keluarganya berkumpul kembali. Kalau tidak berserak mati. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketaatan yang dilakukan Yunus. Dia harus kembali. Akhirnya apa? Niniwe mengalami pertobatan. Ada yang tidak taat. Saul. Tercerai-berai keluarganya. Ini loh kalau tarik menarik sama Tuhan saudara. Tercerai-berai. Adam yang tidak taat. Keturunannya juga begitu. Dia mengalami kesengsaraan. Bahkan kita alami sampai hari ini. Nah, saudaraku, Tuhan berkata demikian. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, yaitu Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Menderita. Kamu akan sengsara. Engkau akan gagal. Dengan apa yang kau terima hari ini. Nah, coba. Saya tergelitik dengan kata ini. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah. Coba sekarang ini ada kata-kata janganlah. Ini penting. Mari kita hafalkan, janganlah. 2, 3. Mari kita renungkan. Saudara pernah enggak memerintah anak saudara? Jangan lakukan. Atau saudara berkata, tidak. Saya percaya, itu pernah kita lakukan. Tapi mari kita renungkan, apa tujuan ketika kita berkata jangan dan tidak. Kita tidak sadar bahwa ketika kita berkata jangan atau tidak, itu kita sedang menyelamatkan anak kita. Karena mengapa? Ketika anak tidak tahu batasan-batasan mana yang jahat dan mana yang benar, maka jangan kaget kalau anak kita ini akan menjadi pribadi yang memberontak. Jadi, kata-kata jangan dan tidak itu penting. Kadang-kadang kita sukar berkata tidak. Apalagi kepada orang yang kita kasihi. Berapa banyak anak gagal yang tidak pernah mendengar kata tidak dari kita. Dan jangan. Sehingga anak-anak tidak tahu batasan. Mana yang akan membawa kita berjalan dengan lebih baik. Atau saya menjadi orang yang gagal. Oleh karena batasi anak-anak saudara dan keluargamu. Dengan kata tidak. Harus berani berkata tidak. Dan berani berkata jangan. Kalau itu melanggar daripada ketentuan daripada Allah.
Ini membuktikan bahwa kata jangan dan tidak ini adalah merupakan pengajaran Allah. Di mana saudara dan saya harus memiliki jiwa yang taat. Kata jangan ini adalah memiliki arti kau harus taat Adam. Kau harus jangan lakukan itu Adam. Itu kehendak Tuhan. Tapi berapa banyak kita sering melanggar dengan kata-kata itu. Apa yang terjadi dampaknya? Bukan saja diri kita, tapi sampai keturunan. Jadi kebahagiaan keturunan saudara dan saya itu bergantung daripada ketaatan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Beralihlah saudara berkata jangan atau tidak. Nah, saudara, tujuan Tuhan memberi perintah pada manusia jangan adalah agar manusia memiliki sebuah ketaatan. Saudara, tapi saya percaya, mosok Pak saya ini taat saja. Tanpa saat ini saya berpikir, saudara, Tuhan memberikan saudara dan saya itu adalah kesempurnaan untuk kita hidup. Tuhan memberikan jiwa pada saudara itu pikiran, perasaan, dan kemauan. Saya percaya kita semua memiliki pikiran, perasaan, dan kemauan. Kalau tidak gitu saudara nggak bisa hidup sampai hari ini. Saya percaya, tetapi saudaraku, Tuhan inginkan manusia mengakui kedaulatannya. Adam, lihat ketika kau tidak menghormati kedaulatanku, keturunanmu rusak. Hari ini engkau harus belajar taat. Engkau harus mengakui kedaulatanku. Karena engkau harus wajib untuk melakukan perintahku. Harus taat. Itu ketentuan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak ditentukan untuk itu. Kita semua saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, inilah pentingnya firman Allah mengajari kita untuk taat. Karena ketaatan itu sebuah proses yang harus kita tekuni dan kita pelajari dalam kehidupan kita. Saya percaya orang yang saat ini taat masuk dalam proses, engkau akan mengalami janji Tuhan. Berapa banyak saudara saat ini siap masuk dalam proses karena ketaatan. Dan kau saat itu akan menerima janji Tuhan yang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya percaya janji Tuhan akan digenapi atas kehidupanmu oleh karena sebuah ketaatan. Karena Tuhan ingin menunjukkan otoritas. Aku berotoritas di bumi dan di surga. Apalagi kalau cuma kamu. Jangan tarik menarik saudara. Jangan tarik menarik. Nanti akan saya bukakan mengapa manusia itu tarik menarik dengan Tuhan. Haleluya. Kita lihat bagaimana Abraham taat, dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia menjadi bapak segala bangsa. Bagaimana Musa yang taat kepada tuntunan Tuhan. Dia berhasil membawa orang-orang yang ada di Mesir kepada tanah Kanaan. Dan yang lebih dahsyat, saya bersyukur Musa bisa melahirkan seorang pemimpin yang namanya Yosua. Jadi seorang pemimpin itu dilahirkan dari sebuah ketaatan. Jadi kalau saudara ingin melahirkan seorang pemimpin, saudara belajar taat kepada pemimpinmu. Ketika saat ini saudaraku engkau dilihat oleh orang-orang yang ada di bawahmu, yang kau bimbing dan mereka melihat ketaatanmu kepada pemimpin, maka mereka akan menjadi orang yang taat kepada saudara. Jangan menuntut mereka taat kalau saudara nggak taat pada pemimpin. Nggak akan mungkin. Itu dimulai dari sana. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dari apa yang saat ini kita dialami oleh para tokoh-tokoh itu. Memberi pengertian betapa besarnya nilai dari sebuah ketaatan. Bagi kehidupan kita. Dan kehidupan generasi kita. Hari ini saudara dan saya ditentukan untuk menjadi pondasi ketaatan. Buat gereja Tuhan.
Tapi memang harus kita siap dengan proses itu. Nah, nilai adalah suatu kualitas kehidupan seseorang. Oleh karena pengaruh sebuah ketaatan. Kualitas itu yang dibutuhkan. Bukan saja saudaraku untuk kita bertemu dengan Tuhan. Tetapi di bumi ini ketaatanmu itu akan membawa daripada pengaruh keberhasilan kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberikan teladan begini. Matius 7 ayat 24 dan 5. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Coba, taat. Kalau engkau mendengar, kamu taat. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, saya sebagai seorang arsitek, kalau saya membangun, saya tidak boleh mengabaikan peraturan konstruksi yang paling utama. Karena konstruksi itu saudaraku kita pelajari, itu 4 tahun. Bagaimana membangun lantai 1, membangun lantai 2, lantai 3, itu pondasinya beda saudara. Saya dulu ingat saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika saya mau manten baru sama istri saya ngebut bangun rumah. Saudara, karena saya nggak ada duit, yang saya bikin itu bata merah. Tapi itu paling ringan, tapi saya tidak mau bangun dengan lantai 2, karena pasti tidak kuat. Oleh karena itu, sampai hari ini rumah itu berdiri. Ya cuma sebatas itu, tidak boleh di lantai 2, karena ada peraturan konstruksi. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah mall, saya ingat di Surabaya waktu itu. Di Surabaya itu Jakarta lupa. Baru peresmian ambruk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setelah diselidiki apa? Dia melanggar peraturan konstruksi. Di Ekuador. Pada masa pandemi terjadi. Satu hari 5.000 orang kena COVID-19. Sehingga betul-betul negeri itu adalah negeri yang masa duka. Karena mengapa? Orang-orangnya tidak taat daripada protokol kesehatan. Saya bersyukur kalau saudara saat ini mengikuti protokol kesehatan. Berarti saudara adalah orang yang taat. Mungkin tertanya, loh Bapak kok tidak? Saya berkhotbah saudara, nggak bisa ngomong. Dan saya jauh dari mana-mana. Oleh karena itu, kalau saudara ingin selamat, taat dengan aturan yang ada. Belajar saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi setiap orang yang mendengar perkataan, ketika itu adalah sesuatu perintah daripada Sang Pencipta. Ayo kita belajar taat. Pasti benar. Demikian juga pemimpinmu yang konsen dengan Sang Pencipta. Ketika saudara dibimbing, diajar, pasti benar juga. Ya. Jadi ketika turun hujan, ketika ada banjir, ketika ada masalah, ketika ada kedukaan, saudara cuma tersenyum dan tertawa. Aku tahu bahwa itu adalah proses untuk aku menjadi orang yang taat. Amin. Saat ini kehidupan baru bukan diperlukan cuma kita berpaling, tetapi kita bertobat. Jadi meninggalkan kehidupan yang lama. Dan kita belajar untuk melakukan yang baru di depan kita. Jangan kayak orang Israel. Ketika dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluar dari Mesir. Apa yang terjadi? Mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih ngomel. Ia menyesal mengikuti daripada tuntunan Tuhan. Dia ingin kembali, saudaraku. Dia ingin kembali. Sehingga Tuhan katakan, engkau adalah memang orang yang keras kepala. Disuruh bertobat, gak bertobat, bertobat. Tuhan katakan, Bilangan 32 ayat 13.
karena ketidaktaatannya. Ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Ingat. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak mau kompromi dengan orang yang tidak taat. Tuhan gak mau kompromi dengan orang yang saat ini tidak menghormati otoritasnya. Mereka yang tidak taat dibuat mengembara di padang gurun, dibuat menderita. Mari renungkan bagaimana kejadianmu hari ini. Sebetulnya engkau dibebaskan dari penderitaan oleh karena anugerahnya. Dan roh ketaatan itu sudah ada pada saudara dan saya. Sekarang jadi masalah. Apakah kita memiliki iman untuk bertindak? Ini yang jadi persoalan. Apa kita mau narik-menarik sama Tuhan? Ini yang jadi persoalan. Dan Tuhan katakan, kita ini sebagai apa saudaraku? Orang yang keras dan jahat di mata Tuhan. Haleluya. Janganlah itu ada pada kita saudara. Karena akan berdampak hal-hal yang baru. Belajar menjadi orang yang taat. Karena mengapa? Setelah saya pelajari, saudara, ketaatan saudara dan saya itu akan menjadi dasar yang perlu dibangun sebelum kita dapat membangun nilai-nilai kehidupan dan karakter dalam kehidupan kita. Aku ingin karakterku berubah, aku ingin bertobat. Tapi kalau nggak taat, nggak akan terjadi. Nggak mungkin. Yang kedua, karena ketaatan akan membangun kemajuan kehidupanmu. Karena pada dasarnya manusia itu suka didikte dan tidak suka didikte dan tidak suka dikasih tahu. Branggel, ya toh. Dasar manusia itu karena itu. Wah, aku harga diriku diinjak-injak. Ngapain saya harus taat? Mengapa harus taat? Ya ini tadi, karena dasarnya yang tadi itu. Gak mau didikte, gak mau dikasih tahu. Kayak Adam. Sehingga transfer spirit. Mereka begitu cenderung melakukan kebebasan, melakukan apa saja yang diinginkan. Ini kan kita, saya percaya, ini dulu. Amin. Kok diem? Apakah ini betul dulu saudara? Amin. Yang sekarang tidak, yang sekarang taat. Amin. Oke, puji Tuhan. Saya suka cita. Dan ketaatan akan membangun dasar yang kokoh dalam kehidupan dan memampukan untuk membangun karakter dan nilai-nilai di atasnya. Sehingga engkau membangun kehidupanmu akan lebih besar dari kapasitasmu hari ini. Diperlukan sebuah ketaatan. Itu kan dasarnya, itu pondasi. Engkau ingin hebat, ingin baik. Tapi kalau engkau sendiri gak taat, gak mungkin. Karena engkau gak rela untuk diatur. Gak rela untuk kita dikasih tahu. Nah, padahal saudaraku, ada keuntungan besar dari sebuah ketaatan yang saat ini kita dapatkan. Di dalam Kolose 3:22 dikatakan, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Supaya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudaraku, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Kolose. Hendaklah engkau menjadi pribadi yang taat. Sebagai pribadi yang membangun kerajaan. Sebagai pribadi yang membangun kehidupan. Karena lewat ketaatan, engkau akan mengendalikan segala keadaanmu yang sesulit apapun akan menjadi baik. Dan akan engkau diangkat lebih tinggi. Dari sebuah ketaatan itu. Seperti Abraham yang diangkat menjadi bapa segala bangsa. Seperti Musa yang diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin orang-orang Israel. Demikian juga Nuh. Menjadi penyelamat daripada keluarganya. Cuman taat. Saudara,
sikap taat itu dibangun oleh sebuah proses yang bukan dengan waktu yang singkat, tapi panjang, saudara. Oke. Faktor yang membentuk sikap yang baik atau tidak baik. Dari mana? Ini loh prosesnya. Mari perhatikan. Faktor pola asuh dalam keluarga. Bagaimana saudara sikapmu terhadap keluarga? Karena engkau memberikan pengajaran yang baik, anak akan memiliki kedisiplinan. Maka anak perlu keajari taat. Lewat apa? Pendisiplinan. Anak diajari, ini jangan. Salah. Ini yang betul. Itu tidak. Itu iya. Harus keluar dari mulut kita. Dan kita harus mengawasinya. Sehingga menjadi anak yang disiplin. Anak disiplin adalah anak yang mengerti tatanan. Sehingga saudaraku, ketika anak kau lepas, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Mengapa anak keluar daripada jalur kebenaran? Karena kita tidak pernah mendisiplin anak. Yang kedua, faktor pendidikan. Apa maksudnya? Supaya anak punya pertimbangan dan menentukan sikap. Saya rindu anak-anakmu, doakan bisa sekolah setinggi mungkin. Karena di sana dia akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Mana yang bisa membawa saya berdampak lebih baik dan mana yang tidak. Saya ngalami ini, saudara. Dan benar-benar ini adalah merupakan rangkuman di mana saya sendiri hidup di sini. Sehingga saya bisa mencatat seperti begini. Ini pengalaman saya. Faktor lingkungan sosial dapat menyikapi lingkungannya. Anak perlu berhubungan dengan lingkungan sosial yang saat ini lingkungan yang lebih baik. Saya bersyukur, saya ini kuli bangunan. Saya pernah nguli untuk hidup saya. Tapi puji Tuhan, kami dikenalkan orang-orang yang punya potensi. Saya dilayani Pak Arifin sehingga saya bertobat. Lingkungan kami jadi berubah. Lalu saya seperti ini. Ini adalah karena lingkungan sosial. Pilih lingkungan sosial yang baik. Amin. Saudara setuju kita memilih lingkungan sosial yang baik? Amin. Tentukan buat anak-anak saudara. Lalu faktor pengalaman hidup. Untuk membuat apa? Anak perlu kau didik untuk menghadapi kesulitan-kesulitan. Sebab kesulitan itu akan membuat dia menjadi orang yang tabah dan kuat. Dan lebih daripada itu, dia akan kreatif, bahkan akan inovatif. Akalnya itu ada. Dia akan menjadi anak yang cerdik. Tapi dalam pimpinan Allah. Penting. Faktor pengalaman hidup, saudara perlu anak itu kadang-kadang dilepas. Tapi diawasi. Diberi tugas dan tanggung jawab. Demikian juga faktor kepribadian. Ini berbicara tentang apa? Etika. Ajarkan anak memahami sebuah etika. Bagaimana dia menghadapi orang tua. Bagaimana dia menghadapi temannya. Bagaimana dia menghadapi orang lain. Itu ada tatanannya. Yesus dia Tuhan tapi sangat menghormati orang tuanya. Maria maupun Yusuf. Etika yang bagus. Oleh karena itu nanti lebih dalam lagi ikut Kingdom Training. Untuk melahirkan generasi yang baik. Ini faktor yang ada di dalam Kingdom Training. Kalau engkau ingin melihat keturunanmu mulia di hadapan Tuhan. Ikut Kingdom Training. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Ingatkan yang sebelah kirimu yang belum ikut Kingdom Training. Katakan ikut Kingdom Training.
Amin. Yes. Lalu faktor sosial ekonomi. Ajarkan agar anak mengenal kasih Tuhan. Engkau boleh kaya. Engkau boleh punya duit, kau punya segala yang ada. Tapi ketika anakmu saat ini tidak mengenal kasih Allah, maka akan menjadi anak yang brutal. Karena mengapa? Karena dengan hanya duit, saudara, semuanya serba mudah. Perintah. Bi, tolong. Mbak, tolong. Semuanya serba tolong. Tapi suatu saat dia mandiri, saudaraku, tidak ada yang tolong, apa yang terjadi? Akhirnya dia akan jalan pintas. Biarpun cari itu dosa, ditobruk, saudaraku. Nekat. Karena mengapa? Karena faktor kemanjaan. Jangan dimanja anakmu. Tapi didiklah anakmu. Haleluya. Dari semua ini akan melahirkan faktor-faktor yang baik dan tidak baik. Ini berbicara tentang apa? Histori. Tadi saya jelaskan mulai dari kehidupan pendidikan, semua itu adalah histori kehidupan kita. Coba pribadi saudara, secara tidak sadar, dipengaruhi enggak dari 7 hal tadi itu? Apa yang saudara alami pribadimu hari ini, saudara tidak sadar. Itu saudara dibentuk daripada 7 hal tadi itu. Tak kembalikan ya. Ya, mari. Karaktermu hari ini. Sadar enggak bahwa saudara sedang dibentuk oleh karena faktor keadaan pola asuh keluarga saudara, faktor pendidikan yang saudara alami, faktor daripada lingkungan saudara, faktor dari pengalaman hidup saudara, faktor dari kehidupan saudara, dan faktor daripada sosial ekonomi. Dan itulah karakter yang terbentuk hari ini. Kita tidak sadar. Dan ini semua akan terkonsentrasi pada hidup kita kepada hal-hal yang baik atau tidak baik. Mari kita akan konsentrasi kepada hal-hal hasilnya. Dari sejarah kehidupan saudara dan saya akan melahirkan ini. Yaitu sikap baik dan yaitu apa? Sikap yang mewujudkan murah hati. Ini yang baik ya. Pemaaf, jujur, percaya dan penuh kasih dan lemah lembut. Memiliki ketaatan. Nah, saya masih membicarakan ini saudaraku. Ketika saya membuka ini, waduh saudara, saya diberi PR Tuhan untuk mengungkapkan ini semua. Ya, memiliki ketaatan, memiliki semangat, sabar, dan penuh ucapan syukur. Dia hidupnya bahagia, tapi berani, sukacita, setia. Dia punya inisiatif, memiliki kreatif. Dia peduli, tidak egois. Dia proaktif, rajin, dan memiliki kebaikan-kebaikan. Dia adalah orang yang mendukung. Ia bertanggung jawab dan menguasai diri. Dan penuh dengan damai sejahtera. Tidak ambisius. Amin. Yes. Tetapi ada yang saat ini tidak seperti itu. Sikapnya ada yang melahirkan tidak baik. Apa sebabnya dari sejarah tadi? Mari renungkan sejarahmu tadi itu. Ada lahir apa? Lihat ini. Orang yang saat ini terlahir daripada sejarahnya yang muncul ketidakbaikan itu diwujudkan karena apa? Apa itu? Yang diwujudkan dengan apa? Dia adalah suka pembohong, suka ngeluh, aduh, soro. Sering murung, bahkan punya pendendam, gampang pahitan, dikit-dikit tersinggung, itu sejarahmu itu. Pengaruh sejarahmu itu. Ya toh? Terus apa? Cemburu, males, suka membenci, suka menindas, kepalsuan. Dalam arti apa ini? Suka pakai topeng, suka sandiwara. Dan orang yang suka sandiwara, itu cenderungannya apa? Suka merayu. Hati-hati ibu-ibu ya. Oke. Putus asa, curiga aja, depresi, gampang depresi maksudnya. Gampang panik, penuh kekhawatiran.
suka pamer, ingin pengakuan. Egois, pewelitnya bukan main. Sombong, serakah, gampang bingung. Ada masalah dikit udah bingung saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan bertindak kasar, kata-katanya pun kasar. Istrinya menangis setiap hari karena perasaannya ditembak dengan kata-kata kasar. Tapi saya percaya di sini tidak ada, amin. Saya supaya saudara, siapa percaya bahwa di sini tidak ada orang yang berkata-kata kasar pada istrinya? Yang percaya angkat tangan. Loh kok cuma 5? Halo. Wong ngono, ayo kita bahagia. Alah. Perlu bertobat saudara. Bila perlu istri tumpang tangan kepada suaminya yang begitu. Amin. Saudara setuju? Istri setuju tumpang tangan kalau waktu tidur, saudara. Kalau nggak tidur jangan saudaraku. Siapa saudara rindu suamimu bertobat tidak berkata-kata kasar? Yang rindu ibu-ibu angkat tangan. Lu gak ono, wis pacar-jarno nanti aku pulang nanti kena kaplok, Pak. Tumpang tangan. Jangan tumpang kaki saudara, keliru jangan ya. Oke. Coba. Sudah pelit, sombong lagi, serakah. Bingungan saudaraku, gampang panik. Perkataannya kasar dan suka marah, dikit-dikit marah. Gak keturutan marah saudara. Dan penakut, tidak sabaran. Kalau sudah minta langsung harus ada. Seperti Tuhan sang pencipta. Ya enggak? Laki-laki kadang-kadang kan enggak sabaran toh. Ayo. Rendah hati, bimbang. Rendah diri nih soalnya, bukan rendah hati, rendah diri. Bimbang, iri hati, dan merasa kesepian biarpun di tempat yang ramai. Lebih dari itu, dia penuh dengan kegalauan. Hari ini yang paling utama, apa yang membuat engkau galau hari ini? Engkau mengalami depresi, padahal gak ada apa-apa. Saudara lihat, sejarahmu itu menentukan sikapmu hari ini. Oleh karena itu, mari minta Tuhan penuhi aku. Dan berikan aku roh ketaatan. Supaya aku bisa melihat kemuliaan-Mu lebih lagi kepada keturunanku. Saudara, kita ini di bumi cuma mampir ngombe. Dalam arti apa? Cuma sesaat, ketika itu selesai, kita akan kembali kepada Bapa. Engkau datang tidak membawa apa-apa. Dan kau pulang juga tidak akan membawa apa-apa. Tetapi Tuhan ingin melihat ketaatanmu dan engkau menghormati otoritas Dia. Itulah sebuah ketaatan. Berapa banyak saudara rindu untuk menghormati otoritas Dia untuk kita menjadi taat? Yang rindu angkat tangan saudara. Ya, mari kita bangkit berdiri yang mengangkat tangan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin.
ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, oh, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara, ada kegalauan dalam hidupmu? Adakah kepanikan dalam hidupmu hari ini? Sejarahmu yang menciptakan. Oleh karena itu, putuskan itu semua dalam nama Yesus. Dan minta Tuhan penuhi Roh Kudus. Penuhi Roh Kristus. Supaya ketaatan daripada saudara. Dan saudara akan dikembalikan menjadi orang yang berbahagia. Engkau menjadi orang yang berhasil oleh karena ketaatanmu. Tuhan yang memimpinmu. Berapa banyak saudara rindu, Tuhan ini aku hambamu. Aku mau taat dan setia kepadamu. Yang rindu, angkat tangan. Kami akan berdoa. Lupakan masa lalumu tentang sejarahmu. Lupakan ketika engkau dididik orang tuamu. Lupakan dan engkau jangan menyesal dengan pendidikanmu. Dan kenyataanmu hari ini. Tapi bersyukur ketika saat ini firman Allah berkata kepadamu. Engkau diingatkan dan engkau saat ini dibangun. Dan engkau saat ini dibawa dalam keadaan yang baru. Minta Tuhan roh ketaatan. Haleluya, angkat kedua tanganmu. Minta Tuhan roh ketaatan. Tuhan, tinggallah di dalam aku. Engkau adalah ketaatan itu. Aku bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan membawa kami memiliki ketaatan. Kepadamu yang kudus. Untuk kami bisa menginterpelasikan daripada setiap kehidupan keluarga kami. Bahkan kepada keturunan kami. Untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, aku percaya bahwa Roh-Mu kuat dalam kami. Untuk melakukan sebagaimana Engkau lakukan kepada perintah Bapa. Haleluya. Minta Tuhan, minta Tuhan. Bebas kau berkata pada Tuhan, minta Tuhan aku berikan roh ketaatan-Mu. Kira batas yang kakara lama. Minta Tuhan, minta Tuhan, minta Tuhan. Karena itu akan membangun engkau, itu adalah pondasi dan dasar. Untuk engkau akan mengalami perubahan dan perubahan. Haleluya. Kira balama syandara lama. Haleluya. Tidak ada orang tua yang saat ini melihat anakmu menjadi anak yang taat. Jika bapak dan ibunya tidak memiliki ketaatan. Jangan menuntut anakmu, jangan menuntut keturunanmu sebelum engkau melakukannya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Oh, berikan umatmu Tuhan roh ketaatan itu. Berikan umatmu Tuhan roh ketaatanmu. Ketaatan kepada Bapamu. Oh
Aku percaya Tuhan Kau penolong yang setia. Engkau melepaskan kegalauan daripada umat-Mu. Ketakutan dan kecemasan. Bahkan mengalami depresi. Aku patahkan dalam nama Yesus. Umat-Mu mengalami kebahagiaan penuh dari Engkau Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau sedang melawat umat-Mu. Terima kasih. Engkau lepaskan roh ketakutan, kecemasan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara siapkan perjamuan suci. Minta Tuhan. Dia tinggal dalam hidupmu. Dan mengerjakan untuk roh ketaatan itu padamu. Hinara lama ya lama ya lama sirena ya lama. Inama ya lama ku memuliakan-Mu Tuhan. Angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Engkau sedang berurusan dengan Tuhan. Ketika engkau mengangkat daripada roti ini, engkau sedang berurusan dengan tubuh Tuhan. Ketika dia bersama muridnya, dalam perjamuannya dia mengambil roti, dipecahkan, diberikan kepada muridnya dan berkata, makanlah, terimalah, makanlah, inilah dagingku. Jadikanlah ini peringatan akan aku. Untuk menghapuskan dosa-dosamu, kesalahanmu, ketidaktaatanmu. Bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Ambil cawan, angkat, hadapkan kepada Tuhan. Saat itu juga, dia mengambil cawan dan diberkati. Diberikan kepada muridnya dan berkata, inilah darahku. Darah yang dicurahkan bagi engkau. Untuk sebuah ketaatan kepadamu. Minumlah. Saudara, bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Iman, engkau sedang melangkah bersama Tuhan dalam melaksanakan ketaatan itu. Sembah Dia, ucapkan syukur. Kumuliakan nama-Mu, oh Tuhan. Kami muliakan Engkau, oh Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, kudus. Terima kasih. Engkau yang memegang tanganku Tuhan. Terima kasih. Engkau yang menuntun langkah hidupku. Terus tinggallah dalam hatiku Tuhan. Untuk aku memiliki ketaatan sebagaimana Engkau yang taat kepada perintah Bapa. Sampai di kayu salib. Bagaimana saat ini? Paulus yang mengikuti Engkau, mereka mati dirajam. Kami percaya itu semua adalah langkah iman. Berikan kami iman untuk melangkah dalam sebuah ketaatan. Kami korbankan atribut kami sebagai manusia yang keras kepala. Dan kami mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Bagi hambanya saya persilakan.
persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara dan untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau firman-Mu Tuhan Yesus telah menegur kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus dengan firman-Mu pada saat ini ketaatan itu Tuhan Yesus ada pada hati kami masing-masing Bapa. Untuk dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk kami dapat menjadi contoh bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, bagi lingkungan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman yang indah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kalau pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, dalam masa pandemi COVID ini Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kiranya kemurahan-Mu ada bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus pandemi COVID ini Tuhan Yesus boleh berlalu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus setiap pemimpin yang ada dalam bangsa kami ini Tuhan Yesus. Boleh Tuhan Yesus melalui ini Tuhan Yesus dengan kekuatan dan daripada Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Baik presiden, wakil presiden, DPR, MPR, dari gubernur sampai yang terendah Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka Tuhan Yesus. Biarlah setiap beban yang mereka emban saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka Tuhan Yesus. Biar Engkau berikan Tuhan Yesus kekuatan yang daripada Engkau. Untuk mereka boleh Tuhan Yesus membawa bangsa dan negara ini dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus. Buat gereja kami Tuhan Yesus. Buat gereja di mana pun berada Tuhan Yesus saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke cabang maupun satelit Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kasih anugerah-Mu ada bagi bangsa, bagi gereja-gereja dan pemimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus buat persembahan yang akan kami berikan Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau berikan kami hati yang selalu untuk taat memberi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah seberapa yang akan kami berikan Tuhan Yesus, biarlah ini Tuhan untuk memuliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap memberi. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita pulang bersama berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Saudara, diberkati ketika engkau datang. Diberkat pula ketika engkau meninggalkan tempat ini. Tangan Bapa cukup kuat memegang engkau untuk dilepaskan daripada kegetiran hatimu, kegalauanmu, demikian juga kecemasanmu hari ini. Karena Dia siap untuk menuntunmu dalam berkat-berkat yang baru. Terimalah berkat itu daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai engkau mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya menerima berkat, berkata bersama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.